Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dan SMK Negeri 1 Senayan. Untuk hari ini kita akan membahas terkait MOU atau perjanjian kerjasama. Alhamdulillah di sini sudah hadir Bapak Naskar Wandi selaku Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga dan juga Kepala SMK Negeri 1 Senayan. Selamat pagi Bapak. Bila sehat semua. Sehat. Baik, di sini kita akan membahas tema terkait link and match dan juga manfaat dari MOU atau perjanjian kerjasama. Untuk yang pertama mungkin kita minta sedikit saran ataupun masukan terkait perkembangan MOU di kedua belah pihak. Untuk yang pertama mungkin ke Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga, Bapak Naskar Wandi. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Giri. Tadi kita baru selesai ya, makanya melaksanakan suatu kerjasama yang kami pandang bahwa kerjasama ini penting kita lakukan terkait masalah perkembangan generasi muda kita untuk aktivitas terutama kita bergerak dalam sektor perikanan. Nah, kami memandang bahwa kerjasama ini penting karena kami masih melihat beberapa program yang sering kita bahas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri itu bahwa untuk wilayah dan masyarakat Lingga ini masih lemah dalam hal sumber daya manusia, terutama untuk perikanan budidaya. Mereka belum begitu memahami atau belum begitu bisa dikatakan bahwa belum begitu terlalu familiar dengan aktivitas budidaya itu. Nah, beberapa program seperti halnya pengembangan rumput laut kita masih mengalami terkendala. Kemarin beberapa aktivitas swasta di Pulau Limas itu mereka mencoba mengembangkan budidaya rumput laut untuk jenis kotoni itu, akan tetapi hampir setengah, bahkan tak sampai setengah mengalami kegagalan untuk pengembangan budidaya rumput laut. Nah, sementara ke depan mulai tahun 2003 ke depan akan ada kemungkinan pengembangan budidaya rumput laut itu akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Lingga. Nah, tentu ketika kita ingin berusaha untuk mengembangkan budidaya ini, tentu sumber daya kita, masyarakat kita ini harus mampu terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas sehingga budidaya yang kita kembangkan ini sesuai dengan harapan dan target yang kita rencanakan. Nah, terutama hari ini kami memandang kerjasama ini penting karena memang kita menciptakan generasi muda yang handal dalam hal teknis budidaya. Nah, kedepannya kita harap ketika mereka ini nanti sudah memahami terkait masalah teknis budidaya ini, mampu untuk memberikan pencerahan, mampu memberikan penyuluhan, dan mampu juga melakukan pendampingan kepada masyarakat. Kita harap siswa-siswi SMK Negeri 1 Senayan ini mampu memberikan atau mentransfer ilmu terkait masalah teknis budidaya, karena memang beberapa wilayah kita sudah mulai untuk mengembangkan beberapa kawasan sudah kita petakan terkait untuk pengembangan budidaya ini. Nah, kerjasama hari ini juga bagian dari implementasi untuk menerapkan sistem pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah bagian salah satu kita lakukan kerjasama bersama pihak SMK ini untuk menciptakan generasi yang nantinya kita harap ini mampu untuk melakukan pengembangan budidaya. Nah, sistem pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan ini adalah salah satu teknisnya selain kita melakukan fakta integritas maupun kerjasama dengan pelaku usaha. Pelaku usaha ini terbagi dengan pelaku usaha yang langsung maupun pelaku usaha yang melakukan aktivitas pengumpulan. Nah, kemudian juga dari pihak kita memainkan peran apa yang kita lakukan dan apa yang nanti bisa kita berikan, terutama juga dengan pihak desa, karena memang kita ingin menggali potensi desa ini dengan kearifan lokal. Jadi apa yang menjadi potensi desa terutama untuk terkait masalah sektor perikanan ini nantinya mampu kita terapkan, kita kembangkan untuk di wilayah Kabupaten Lingga. Karena memang wajar analisa kita bahwa Kabupaten Lingga ini untuk hal budidaya ini belum terlalu familiar.
Nah, inilah bagian dari salah satu kerjasama kita dengan SMK ini juga untuk mencetak generasi muda yang handal yang nantinya persoalan sumber daya manusia ini tidak lagi menjadi masalah bagi kita untuk wilayah Kabupaten Lingga. Saya kira itu Pak Giri. Baik, menarik sekali pembahasan di pagi hari ini terkait tentang prospek budidaya rumput laut, karena di wilayah Lingga khususnya di Kecamatan Senayan ini merupakan sebagian besar adalah lautan dan pesisir, jadi prospek pengembangan itu masih perlu ditingkatkan lagi gitu Pak ya? Betul. Jadi selain menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, terutama sekolah selaku sumber daya manusianya, ada lagi Pak kegiatan lain yang bisa dikejar lah, maksudnya kan kadang mereka hanya melakukan budidaya, tak paham juga pengolahan. Ada juga Pak yang sudah diisi. Ya, dia kan ada beberapa sektor, dia kan ada 2 bidang, ikan tangkap sama bidang budidaya. Kemudian juga untuk hasil pengolahan ini adalah hilir kan. Hilir inilah yang nanti akan kita persiapkan. Nah, beberapa teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mempersiapkan hilir. Mereka ingin menciptakan rumput laut ini dalam kemasan yang kering. Jadi ada olahan yang nanti yang akan diciptakan bersama teman-teman. Mereka sudah mulai membuat aktivitas gudang, kemudian juga pabrik yang akan mengolah, yang nantinya rumput laut ini bisa dipergunakan sepanjang masa, sekian tahun bahkan 2 tahun dalam bentuk kemasan. Nah, kemasan inilah nanti ketika bisa saja nanti jika memang harga rumput laut itu tidak stabil, mereka masih bisa disimpan, karena sampai saat ini kan ketika proses dari kering mereka langsung jual. Tapi tidak, industri nanti itu sudah mulai akan dikembangkan dan biaya pun saya kira masih mampu untuk dijangkau oleh pemerintah daerah untuk mempersiapkan industri yang nantinya proses itu bisa disimpan kemudian bisa dijual kapan saja, bahkan ketika memang sudah terkumpul dengan banyak bisa masyarakat itu menjual rumput laut dalam bentuk kering, dalam bentuk kemasan ini kepada masyarakat. Nah, ini hasil pengolahan yang nanti yang direncanakan oleh Kepala Dinas Pak Said Sudrajat itu untuk menciptakan industri. Nah, hasil pengolahan yang bagaimana nanti pengembangan rumput laut. Nah, kita berusaha untuk mempersiapkan hulu sumber daya, potensi desa, agar program ini berjalan sebagaimana mestinya, sehingga step by step ini mampu kita tuntaskan dari segala sisi masalah, baik dari sumber daya manusia, karena memang secara potensi kita mampu. Karena laut kita sama dengan laut yang lain itu mampu untuk mengembangkan, kenapa tidak? Nah, inilah tugas kita, peran kita bagaimana memberikan pendampingan pemerintah kepada masyarakat sehingga hal teknis ini tidak lagi menjadi kendala. Kira itu. Berarti secara potensi kita perlu tingkatkan lagi Pak ya, karena kita punya peluang, tetapi selama ini jatuhnya seperti lahan tidur Pak ya, tidak dimaksimalkan secara optimal. Karena memang sebenarnya budidaya ini sudah mulai kita arahkan, karena perikanan tangkap ini potensi ikan kita semakin lama itu perlu diregenerasi. Nah, ujung tombak kita adalah bagaimana menciptakan budidaya ini. Arah tujuan kita ini budidaya ini kan sebenarnya dari sisi pendapatan, dari sisi profit ini kan sangat menguntungkan daripada selama ini beberapa kawasan di kita ini masih bersifat tradisional dalam mengelola perikanan tangkap. Baik, kita masuk ke narasumber berikutnya. Ini ada Bapak Robert Adelsi dari SMK Negeri 1 Senayan. Beliau merupakan kepala SMK yang mungkin akan menyampaikan secara akademis terkait pengembangan potensi baik itu sumber daya siswanya dan hasil dari MOU dengan cabang dinas kelautan dan perikanan. Kepada Pak Robert, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Dery dan Pak Anas Karwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai program kerja SMK yang seperti kita ketahui bersama bahwa SMK itu memiliki program yang link and match. Jadi dia punya kerjasama, memang wajib punya kerjasama dengan namanya IDUKA atau DUDI. Jadi sebagai
Dudi atau Iduka kami adalah pihak cabang dinas kelautan dan perikanan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kebetulan kita sama-sama berada di bawah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga berdekatan. Jadi ada beberapa program di dalam MOU atau perjanjian kerjasama yang biasa kita lakukan hampir setiap tahun. Yang pertama itu mengenai penyelarasan kurikulum. Nah, penyelarasan kurikulum ini hampir setiap tahun kita laksanakan MOU atau kerjasamanya mengenai KI atau KD yang bisa menjadi masukan dari Iduka, kemudian kita bahas dan kita tuangkan dalam MOU atau perjanjian kerjasama. Nah, sehingga setelah kita sepakat, kita tuangkan MOU itu, nah nanti di dalam MOU itu nanti ada masukan dari selain dari kurikulum, ya kita masih kurikulum K13 sambil menunggu kurikulum Merdeka. Selain dari sekolah atau dari nasional, kurikulum itu nanti ada masukan dari Iduka. Dalam hal ini adalah cabang dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi setelah MOU ini nanti dituangkan di dalam kurikulum dokumen 1 kurikulum Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Senayang. Nah, itu memang sudah hampir setiap tahun kita laksanakan. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti bagaimana pencapaian kurikulum tersebut, kita ada program-program selanjutnya yaitu macam guru tamu, kemudian magang siswa atau PKL siswa, kemudian ada kunjungan industri, kemudian juga ada mungkin bantuan informasi, bantuan praktek atau peralatan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian juga kita bekerja sama dalam bidang-bidang yang terkait seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kacap, bahwa ada program baru yaitu mengenai budidaya rumput laut yang nantinya rencananya akan dikembangkan di Kabupaten Lingga. Jadi alhamdulillah ini merupakan suatu semangat baru bagi kami SMK Negeri 1 Senayang ya, yang selama ini mungkin dari segi sarana prasarana masih sangat kurang, kemudian juga mungkin prakteknya mungkin hanya monoton, hanya sebatas alat yang dimiliki. Tapi dengan adanya support dari cabang dinas perikanan ini, Provinsi Kepulauan Riau ini, kami sangat terbantu sekali. Insya Allah kami sangat terbantu dan kami bisa nanti insya Allah berinovasi dan juga kami bersama-sama nanti juga bisa mengembangkan perikanan di sekolah kami dan juga di Kabupaten Lingga pada umumnya di Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian juga dapat berkesinambungan sehingga itu bisa mengangkat kualitas pembelajaran di sekolah dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Demikian Pak Giri mungkin yang bisa sampaikan. Baik, menarik sekali sumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin kita sharing Pak ya, dalam artian dari pihak cabang dinas, kemudian dari pihak sekolah selaku akademisi. Kira-kira dari kedua belah pihak ini apa Pak yang masing-masing yang dibutuhkan? Misalnya dari cabang dinas membutuhkan apa, dari sekolah membutuhkan apa, sehingga program ini berjalan dengan maksimal. Mungkin dari Pak Mas Kawan dulu. Ya, kita intinya personil. Ya. Nah, personil ini hari ini terjawabkan sudah karena kita sudah melakukan MOU. Nah, personil inilah nanti ke depan kita juga akan melakukan pelatihan teknis. Kita namakanlah siswi ini kita namakan dengan budidaya muda. Budidaya muda inilah kelompok yang akan membantu kita terutama terkait masalah transfer ilmu kepada masyarakat. Kita harap bahwa dari sisi lain kita juga kita memiliki penyuluh baik itu penyuluh dari kabupaten, penyuluh dari provinsi maupun dari penyuluh pusat ini bersama dengan teman-teman yang kita didik untuk budidaya muda ini memberikan pendampingan kepada masyarakat. Karena ini yang terpenting terlebih dahulu. Karena ketika masyarakat tidak memahami bagaimana tentang cara budidaya yang baik, maka apapun yang kita beri, apapun program yang kita sampaikan kepada masyarakat ini akan menjadi sia-sia. Nah, ini yang kita pahami terlebih dahulu. Nah, hari ini
kita ada suatu amunisi yang kita harap mungkin nanti teman-teman adik-adik saya kira kalau mudah karena tidak terlalu sulit untuk memberikan pemahaman karena simple kalau kita mempelajari tentang baik itu budidaya untuk komunitas rumput laut, kemudian juga untuk budidaya ikan, kemudian terutama untuk budidaya ikan ini masyarakat sudah terbiasa, terutama untuk komunitas Kerapus Gunung. Cuma bagaimana ikan ini memberikan vitamin kepada manusia dengan kualitas yang terbaik. Nah, itu yang belum masyarakat pahami, baik bagaimana teknisnya dia memelihara, kemudian juga bagaimana menjaga agar ikan ini tetap sehat. Nah, ini yang mampu untuk kita terapkan. Nah, kalau dari sisi kekurangan, kelebihan, kita saat ini optimis saja. Kita yakin bahwa apa yang ingin kita kerjakan ini tercapai. Mudah-mudahan dengan niat yang baik untuk membantu Kabupaten Lingga ini, karena memang Lingga ini masuk dalam kategori angka kemiskinan yang cukup ekstrim. Nah, mudah-mudahan dengan mencarikan peluang dengan mata pencaharian baru, mudah-mudahan angka kemiskinan yang ekstrim ini mampu untuk kita turunkan. Itu saya kira yang jelas kita optimis dulu. Segala kekurangan bisa mampu. Saya kira memang ketika memang kita diskusikan ya pasti ada solusi. Permasalahan itu tidak akan mungkin datang dengan tiba-tiba tanpa ada memberikan suatu solusi yang baik. Saya kira itu. Selanjutnya mungkin dari Pak Robert selaku akademisi yang mewakili SMK, kira-kira apa Pak yang dibutuhkan dari SMK sendiri sehingga program ini bisa berjalan dengan maksimal? Mungkin yang pertama Pak Diri, kita dalam MOU itu kita juga ada istilah namanya guru tamu Pak Diri ya. Mungkin nanti di SMK kita sinkronkan dengan mungkin ada program yang di cabang dinas perikanan yang bisa guru tamu itu mengisi di SMK kita, mungkin memberikan materi di dalam pembelajaran dalam kurikulum nanti sehingga bisa menyampaikan mungkin hal-hal baru mungkin yang tidak diketahui siswa ataupun mungkin guru di dalam, dan juga sebagai refresh bagi anak-anak ya. Mungkin ini guru baru ya kan, jadi dalam sebulan sekali minimal ya ada masuk dari Iduka bahwa ada guru tamu dari cabang dinas kelautan perikanan yang bisa memberikan ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan di sekolah. Itu yang pertama mengenai program guru tamu. Kemudian yang kedua adalah yang kami harapkan adalah program PKL, nanti magang siswa. Nanti kami juga harapkan nanti bisa bekerja sama dengan cabang dinas kelautan perikanan untuk mungkin nanti bisa meringankan mungkin beban biaya bagi siswa, mungkin dengan adanya program dari cabang dinas kelautan perikanan mengenai mungkin pelatihannya itu nanti itu bisa kita masukkan ke dalam program magang siswa atau PKL siswa. Jadi otomatis nanti kan secara biaya mungkin bagi siswa atau orang tua siswa nanti lebih ringan gitu, atau mungkin bisa jadi gratis, terbantu sekali. Itu yang menjadi harapan kita. Kemudian selanjutnya mungkin masalah untuk kunjungan belajar. Nah, kunjungan belajar karena mungkin di SMK mungkin sarana prasarananya mungkin belum lengkap. Mungkin nanti bisa dibantu dengan pihak CDKP kalau memang memiliki semacam budidaya kecil-kecilan atau yang berhubungan dengan hatchery, mungkin kami bisa anak-anak belajar. Jadi ada semacam kelas industri atau kunjungan belajar ke cabang dinas kelautan perikanan, tempat yang tersedia gitu, yang bisa dipergunakan oleh anak-anak didik kami pada saat pembelajaran tertentu di bidang perikanan. Kemudian mungkin selanjutnya saya itu saja ya. Terima kasih. Baik Pak, jadi kan kita sudah lihat tadi beberapa masukan dari cabang dinas, kemudian dari sekolah juga. Mungkin ini pertanyaan penutup lah Pak ya. Harapan kita kan tentunya baik dari sekolah, terutama kita pernah mendengar informasi bahwa sekolah SMK penyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia, dikarenakan mungkin sistem pembelajaran dan lain-lainnya tidak begitu maksimal. Dengan adanya program kerjasama ini, kemudian link and match-nya berjalan, kira-kira menurut
Bapak sekalian, potensi apa Pak yang memang harus kita kejar dan kita maksimalkan sehingga program ini nanti insya Allah mungkin jadi role model Pak ya, jadi sekolah, jadi percontohan, jadi dari sekolah-sekolah lain, dari dinas lain, oh ternyata dari cabang dinas sendiri dan SMK Negeri 1 Senayan punya program ini, sehingga nanti kita bisa kembangkan, kemudian berhasil, bisa jadi contoh. Nah, kira-kira dari bapak-bapak sekalian, apa Pak harapan terbesar sehingga program ini bisa dimaksimalkan? Nah, kalau kita melihat bahwa arah ke depan ini kita ingin menciptakan siswa-siswi SMK ini siap untuk kerja, karena kita menciptakan wirausaha. Jika memang pada siswa masih sekolah kita namakan budidaya muda, ketika nanti sudah selesai mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, silakan. Jika memang ekonomi tidak mampu untuk melakukan jenjang ke lebih tinggi, kita menciptakan wirausaha muda. Nanti memang mereka ketika mereka sudah selesai itu mereka sudah terbiasa saja segala macam aktivitas. Ketika masih sekolah itu tinggal mereka melanjutkan saja, tinggal mereka mencari peluang bagaimana masuk dalam dunia nyata. Nah, ini harapan kita, karena memang memang kita tidak ingin pemuda-pemudi ketika memang sudah selesai baik itu tamatan SMA maupun tamatan S1 menunggu sebagai pegawai negeri sipil, THR, karena kota itu makin lama semakin berkurang. Nah, menunggu. Nah, kita tidak ingin jiwa-jiwa yang itu ingin kita rubah pola pikir masyarakat bahwa langkah kita ke depan ini ingin menciptakan bahwa mereka siap pakai dalam dunia kerja. Nah, inilah yang kita siapkan, terutama beberapa kita matchingkan dia dengan program-program Pak Gubernur, karena Pak Gubernur saat ini sudah melihat dan memandang untuk Kabupaten Lingga ini. Mereka ingin menciptakan bahwa produksi rumput laut di Lingga ini sekian ton, kemudian untuk komoditas kerapu sunu sekian ton. Nah, ini yang kita sejalankan. Kita mempersiapkan generasi muda untuk siap terjun kepada dunia nyata dengan menyesuaikan dan menyondingkan dengan program-program yang Pak Gubernur lakukan. Karena Pak Gubernur sudah mulai, kita siapkanlah sumber daya manusia sehingga nanti siswa-siswi SMA ini, harapan kita ini, indikator kinerja kita ini kalau dalam bahasa pemerintah kita ini, bahwa memang jumlah yang memang siap untuk diterjunkan kepada dunia nyata, karena memang harapan kita real bahwa nanti mereka memang siap pakai untuk menciptakan wirausaha muda itu. Mudah-mudahan ini dijalankan. Nah, karena itu kita ingin meletakkan, awalnya program kita nih cabang dinas ini ingin meletakkan pondasinya dulu, karena itu kita namakan dia sistem pengelolaan usaha perikanan. Sistem ini yang harus kita tempatkan dulu. Nah, ketika sistem ini berjalan secara otomatis, dia akan berjalan sebagaimana mestinya, di mana peran-peran kita, peran-peran dunia pendidikan, peran pengusaha, peran nelayan, pembudidaya, kemudian juga peran-peran pemerintah desa di mana. Nah, peran-peran inilah yang kita letakkan, kita fondasikan sehingga memang sesuai dengan harapan kita, sehingga Lingga ini tidak lagi masuk dalam kategori angka kemiskinan yang cukup ekstrim. Harapan kita seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya tanggapan dari Pak Robert. Sesuai ya dengan program SMK, yaitu di mana tamatan SMK itu yang diharapkan yaitu yang pertama BMW ya. B itu yang pertama tamat SMK bisa BMW itu yang pertama itu bekerja, yang W-nya wirausaha, M-nya melanjutkan kuliah. Jadi mungkin bisa masuk di dua ini, bekerja kemudian juga berwirausaha. Nah, yang kuatnya ini di wirausaha. Jadi tamatan SMK itu diharapkan bisa berwirausaha sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Kacat, Pak Naskar, bahwa tamatan SMK ini diharapkan nanti bisa berusaha, mungkin nanti bagaimana, apakah membentuk kelompok wirausaha atau kelompok
nelayan sehingga bisa mengajukan bantuan mungkin kepada dinas terkait, apakah itu berupa kerambah dan peralatan segala macamnya, benih dan segala macamnya, sehingga anak ini tadi yang belajar sebagai wirausaha muda nanti ketika tamat mereka tidak tergantung lagi harus kuliah gitu kan, atau harus bekerja dengan siapa. Jadi mereka bisa membuat lapangan pekerjaan mereka sendiri dari hasil wirausaha mereka. Nah, itu yang menjadi harapan kita sehingga angka pengangguran yang katanya banyak dari SMK itu bisa menjadi menurun. Salah satunya mungkin di daerah kita di Kabupaten Lingga. Itu yang menjadi harapan kita semua. Menarik sekali ya Bapak. Jadi kalau kita bahas dari tadi, goalnya adalah untuk meningkatkan kemandirian Pak ya. Jadi anak-anak ini setelah lulus dia tidak bingung lagi, tidak bergantung lagi dengan hanya menunggu sebagai pegawai, menunggu bekerja dan sebagainya. Tentunya program yang kita Bapak-bapak sekalian wacanakan kemudian akan dieksekusi secara maksimal. Tentunya harapan besar kita semua adalah kita mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, yang mandiri dan tidak bergantung kepada keadaan yang sebenarnya semakin ke depan ini semakin sempit, mungkin seperti itu. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bincangkan untuk pagi hari menjelang siang ini. Semoga ke depan kita ada lagi Pak judul-judul yang lain yang jadi kalau bisa tuh bahasanya berseri. Ya, betul. Jadi tidak hanya membahas tentang MOU, mungkin kita lebih tingkatkan lagi terkait isu-isu yang lagi berkembang Pak, tentang misalnya ada temuan teknologi baru yang bisa kita kembangkan, kemudian budidaya apa yang bisa kita kembangkan sehingga program yang seperti ini menarik. Karena yang kita lihat kan khususnya di Senayan kegiatan-kegiatan seperti ini jarang Pak. Mungkin ini baru perdana kan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, ini muka juga karena itu saya sampaikan untuk mereka yang tamatan SMP ini saat ini jangan pernah takut untuk masuk SMK. Karena nanti kita akan berusaha untuk membuka wawasan bahwa ini loh dunia nyata. Nah, ini yang kita, karena memang ketika umrah Universitas Maritim itu mampu menciptakan kultur jaringan nanti untuk rumput laut, kenapa SMK tidak bisa? Kan itu. Nah, mungkin kita himbau untuk masyarakat Kabupaten laut kita ini luas. Tinggal bagaimana kita mengolah dan menghasilkan sehingga ini menjadi sumber pendapatan baru. Nah, karena itu bagi adik-adik kita jangan pernah ragu untuk masuk SMK, terutama untuk sektor perikanan ini. Kita pasti menjadi moral kita, cabang dinas atau dinas kelautan dan perikanan Provinsi Pulau Riau, untuk memang menjembatani agar generasi muda ini tidak patah arah. Saya kira itu. Mungkin Pak Arwa ada lagi yang disampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kami ucapkan kepada pihak Bapak Naskarwandi, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang di Kabupaten Lingga. Terima kasih sekali lagi atas supportnya untuk sekolah kami. Mudah-mudahan SMK kedepannya lebih banyak diminati dan SMK lebih maju lagi ke depannya. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kegiatan bincang-bincang kita pada pagi menjelang sore hari, siang hari ini. Ditunggu saja untuk kegiatan berikutnya. Pasti kami akan kemas lagi lebih maksimal dan lebih baik lagi. Saya Ari. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasulan.